Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dwi Ramadhania dengan NIM 211FI 03066, Prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan keadaan situasi di Desa Mulyasari, RT2 RW 3. Di desa ini masih banyak anak yang mengalami malnutrisi dan juga para orang tua yang tidak tahu apa itu malnutrisi. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyuluhan dengan tema pencegahan malnutrisi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UBK akan melakukan promosi kesehatan kepada Ibu-Ibu sekalian terkait strategi pencegahan malnutrisi pada anak. Baik, mari kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Faiza. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Sebelumnya, Ibu-Ibu, perkenalkan, saya Faiza Dwi Ramadhania. Saya mahasiswa dari Universitas Batu Kencana. Tujuan saya di sini untuk melakukan memberikan sedikit penyuluhan kepada Ibu-Ibu tentang strategi pencegahan malnutrisi pada anak. Gimana kalau Ibu-Ibu baik? Baik. Dan berhubung di sini kita akan membahas tentang malnutrisi. Ibu-ibu di sini udah pada punya anak kan? Kira paling banyak berapa sih? 5. Ini ada berapa? 5. 5. Ini rajin ya? Rajin ibadah maksudnya itu? Ibu, saya 10. Oke. Baik, Ibu-ibu sudah tahu belum apa itu malnutrisi? Belum. Baik, kalau belum. Nah, di sini ada sedikit panduan tentang malnutrisi. Bisa dibaca atau bisa dibuka di website-nya. Malnutrisi adalah suatu keadaan di mana tubuh mengalami gangguan terhadap absorpsi, pencernaan, dan penggunaan zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas. Untuk pengertian selanjutnya juga malnutrisi itu bisa diartikan juga malnutrisi itu adalah kesalahan pangan terutama terletak dalam ketidakseimbangan komposisi hidangan persediaan makanan. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada penyebab malnutrisi. Yang pertama ada penyebab langsung. Yang penyebab langsung itu yang pertama ada kurangnya asupan makanan. Nah, kurangnya asupan makanan di sini dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah makanan yang diberikan kepada anak-anak ibu sekalian ya. Kurangnya kualitas makan yang diberikan dan cara pemberian makanan yang salah juga itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Yang kedua adanya penyakit. Untuk adanya penyakit di sini terutama penyakit infeksi mempengaruhi jumlah asupan makanan dan penggunaan nutrien oleh tubuh. Selanjutnya ada penyebab tidak langsung. Untuk penyebab tidak langsung, yang pertama ada kurangnya ketahanan pangan keluarga. Untuk di sini keterbatasan keluarga untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan. Yang kedua ada kualitas perawatan ibu dan anaknya itu kurang. Selanjutnya buruknya pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, di sini gimana puskesmasnya Ibu-Ibu? Ibu-Ibu sering ke posyandu nggak periksain anaknya? Sering, karena kami dan juga. Untuk yang terakhir ada sanitasi lingkungan yang kurang. Nah, di sini Ibu-Ibu kan punya anak nih, jadi Ibu-Ibu bisa mengenali tanda-tanda dan gejala jika, tapi amit-amit ya, semoga enggak dijauhkan dari penyakit malnutrisi ini. Nah, untuk tanda dan gejalanya yang pertama bisa di next. Untuk yang pertama ada kelelahan dan kekurangan energi, sering pusing, terus juga sistem kekebalan tubuh yang kurang, lalu kulit yang kering dan bersisik gitu, gusi bengkak dan berdarah. Nah, yang paling sering tuh biasanya perutnya kembung tapi badannya tuh kecil. Ini pernah lihat nggak anak-anak yang seperti itu? Nah, itu bisa jadi dia kekurangan malnutrisi. Terus pertumbuhannya yang lambat,
sini ada dua klasifikasi dari malnutrisi yang bisa dilihat. Yang pertama ada marasmus. Nah di sini tuh marasmus tuh pengertiannya kekurangan kalori protein berat. Jadi tapi lebih kekurangan kalori daripada protein. Penyebab marasmus sendiri di sini itu ada intake kalori yang sedikit atau kalori yang kita makan itu sedikit, lalu infeksi yang berat dan juga lama, lalu kelainan struktur bawaan, prematuritas dan penyakit pada masa menarus, terus pemberian ASI yang terlalu lama atau pemberian makanan tambahan yang cukup. Nah itu gitu nggak tuh? Ya. Saatnya ada gangguan metabolisme juga. Nah untuk yang kedua itu ada kwashiorkor. Nah kwashiorkor di sini adalah keadaan di mana tubuh kekurangan protein dalam jumlah yang besar. Untuk penyebabnya yang pertama intake proteinnya sedikit atau buruk. Ibu di sini sering nggak ngasih makan anaknya kayak ayam atau telur itu dalam jumlah banyak apa gimana? Sedang sih. Oke, bisa ditingkatkan ya Bu. Yang kedua ada infeksi suatu penyakit. Selanjutnya di sini bisa di next. Selanjutnya ada penata laksanaan pengobatan. Jika ibu-ibu menemukan atau terjadi di anak sendiri tapi terapinya sampai ya Bu, ibu bisa melakukan pengobatannya yaitu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap awal 24 sampai 48 jam pertama itu merupakan masa kritis, yaitu tindakan untuk menyelamatkan jiwa, antara lain mengoreksi keadaan dehidrasi atau asidosis dengan pemberian cairan intravena. Yang kedua itu ada tahap penyesuaian. Nah di tahap ini penderita tidak memerlukan koreksi cairan dan elektrolit sehingga dapat langsung dimulai dengan penyesuaian terhadap pemberian makanannya ya Bu. Penata laksanaan ini bervariasi tergantung pada beratnya kondisi anak. Baik, kalau ibu ada yang ingin bertanya tentang penjelasan saya tadi, kan nama dan alamat rumah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cipi. Di sini saya tinggal di Panjangkan. Saya ingin bertanya Kak kepada Kakak, apa sih dampak yang terjadi jika kurangnya asupan gizi untuk anak? Terima kasih. Faiza, apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau mau langsung dijawab? Oke, boleh silakan. Untuk asupan gizi anak yang kurang itu bisa jadi sistem kekebalan tubuhnya akan berkurang dan proses pertumbuhannya akan terganggu. Lalu penyebabnya adalah rendahnya asupan ASI, buruknya perilaku individu atau kurangnya kebersihan, terus juga lingkungannya kotor, lalu asupan kalori ibu yang sedang hamilnya juga kurang atau tidak mencukupi, konsumsi sayur dan buah yang rendah, dan lingkungan yang kotor dan masih banyak orang-orang yang sering merokok. Baik ibu gimana? Sudah jelas, terima kasih. Bagaimana untuk pertanyaannya? Apakah ada lagi? Jika tidak ada, dicukupkan untuk sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang malnutrisi. Saya pamit dengan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.